Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Ya, Ibu harap semuanya anak-anaknya Ibu selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, Ibu yang pimpin. Duduk siap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini bersama Ibu Fitri kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6 ya, yaitu tentang panas dan perpindahannya. Subtemanya tetap subtema 1 yaitu suhu dan kalor, sedangkan pembelajarannya kita sudah memasuki pembelajaran 2 ya. Silahkan semuanya buka buku paket tematiknya tema 6 halaman 10 ya. Perhatikan di situ ada gambarnya teh panas ya. Dan ada lagi gambarnya apa itu? Iya, gambarnya es jeruk. Bagaimana menentukan itu terasa panas, teh itu terasa panas, dan es jeruk itu terasa dingin? Iya, kita dapat menentukannya dengan menggunakan indera praba seperti telapak tangan kita ya. Jadi kita dapat kalau misalnya kita memegang gelasnya yang teh panas tadi, pasti kita akan merasa panas ya tangannya. Sedangkan kalau memegang es jeruk, pasti kita akan merasa dingin. Nah, kita dapat mengukur suhu suatu larutan atau minuman seperti teh panas tadi dengan menggunakan telapak tangan, tetapi itu hanya dapat memperkirakan ya. Kalau untuk memastikan derajat Celcius, kita tidak bisa menggunakan telapak tangan atau indera praba lainnya. Kita dapat mengukurnya menggunakan termometer, nama alatnya ya. Nah, Ibu kita lanjutkan pada halaman 11. Di situ ada teks bacaan yaitu tentang perbedaan suhu dan panas. Silahkan anak-anak di rumahnya juga ikut membaca ya. Indra praba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat memperjelas berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Nah, tentunya anak-anak pernah ya di pramuka ya nak. Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak perlu terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indera praba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau bisa disebut juga dengan kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda, tidak sama ya nak. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Nah, dapat diartikan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Sedangkan alat yang dapat kita gunakan untuk mengukur suhu yaitu termometer dengan satuan derajat Celcius. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur panas yaitu namanya kalorimeter ya, dengan satuan kalori.
Kesimpulannya, kita dapat menarik kesimpulan dari tes bacaan tersebut perbedaan suhu dan panas. Yang pertama, panas salah satu bentuk energi, sedangkan suhu yaitu merupakan besaran. Dan kesimpulan perbedaan suhu dan panas yang kedua, yang pertama panas yaitu diukur menggunakan kalorimeter. Nah, gambarnya seperti ini ya di samping alatnya ya, Nak. Sedangkan suhu diukur menggunakan termometer. Biasanya anak-anak sering melihat ya, kalau adiknya panas atau anak-anak sendiri yang panas, biasanya ibu akan mengukur dengan menggunakan alat seperti itu ya, termometer namanya itu ya, Nak. Nah, kesimpulan perbedaan suhu dan panas yang ketiga, satuan untuk panas yaitu kalori, sedangkan satuan untuk suhu yaitu derajat Celcius. Dan kesimpulan yang keempat, panas dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain, sedangkan suhu tidak dapat berpindah namun bisa naik turun. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi ya, belajar tangga nada. Silahkan semuanya dibuka halaman 18. Nah, di situ ada teks bacaan yang menjelaskan tentang apa itu tangga nada. Nah, ternyata di bacaan itu dijelaskan bahwa tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tanda nada, diantaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antara nada serta pilihan nada yang didengar. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan nada ini memberikan kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada slendro ini adalah Cublak-Cublak Suang dari daerah Jawa Tengah. Nah, dari bacaan tersebut anak-anak bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa tangga nada itu banyak macamnya ya, Nak. Apalagi tangga nada pentatonis, ada tangga nada slendro dan ada tangga nada apalagi tadi, tangga nada pentatonis dibedakan menjadi 2 kan ya, diingat-ingat. Nanti masuk ke tugas lembar kerja ya, setelah video ini ibu kirimkan ya. Nah, tetap semangat anak-anaknya ibu ya, siswa-siswi kelas 5 khususnya ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.